Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Salam jumpa lagi dengan saya, Ari Santoso. Pada Arduino series ini, saya ingin berbagi dan membahas penggunaan wireless modul NRF24L01 yang selanjutnya saya sebut modul RF, yang merupakan kelanjutan dari video YouTube sebelumnya yang berjudul Energy Meter Digital Bidireksional. Saya sebut part 1 karena hanya mempraktekkan dua modul saja, yaitu satu modul sebagai transmitter dan satu modul lagi sebagai receiver dengan cara yang menurut saya paling mudah. Setelah menikmati video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan klik subscribe, like, share, atau komen. Selanjutnya, mari kita mulai. Ini adalah contoh modulnya, relatif kecil. Untuk base adapternya saya buat sendiri karena tidak breadboard friendly. Salah satu alasan saya menggunakan modul RF ini adalah selain harganya murah, juga bisa untuk komunikasi beberapa peralatan sekaligus atau multi-saver. Sebetulnya modul ini sudah ada sejak lama, sekitar tahun 2008. Lihat dari dokumentasi produk specification versi 1.0. Tetapi karena saya baru nyemplung di dunia Arduino sejak setahun belakangan ini saja, menurut saya penggunaannya juga tidak terlalu ketinggalan zaman. Pada video ini saya akan mempraktekkan bagaimana menggunakan modul RF ini untuk komunikasi antara dua titik, yaitu antara transmitter dengan receiver, karena caranya masih cukup mudah. Aplikasinya cukup banyak, misalnya sesuai dengan kebutuhan saya, yaitu remote monitoring dan kontrol terkait untuk home automation. Saya tertarik dengan fiturnya seperti kebutuhan power yang sangat sedikit, 6 data pipe untuk jaringan yang sederhana, lihat contoh gambar, harganya relatif murah, dan inputnya toleran terhadap 5 volt atau tegangan Arduino. Untuk frekuensi, tersedia sebanyak atau selebar 125 channel. Karena itu tentunya sangat fleksibel untuk melakukan pengaturannya. Untuk kecepatan transfer data ada 3 level, 250 kbps, 1 mbps, dan 2 mbps. Untuk jarak semakin jauh, Anda harus memilih kecepatan transfer data yang paling rendah, yaitu 250 kbps. Untuk kekuatan pancarannya ada 4 setting, yaitu min, low, high, dan max. Cobalah dengan level yang paling rendah yaitu min, sambil mencoba beberapa jarak efektif yang didapatkan. Parameter untuk jarak dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satu faktor utamanya adalah gangguan dinding, terhalang oleh metal atau terhalang perkabelan. Saat jarak terbuka tanpa halangan atau line of sight, maksimum jarak adalah 100 meter. Jika perlu jarak tanpa halangan hingga 1 km, Anda dapat menggunakan modul yang dilengkapi dengan PA dan LNA dan antena luar. Modul RF ini tidak breadboard friendly, sehingga koneksinya harus disiasati. Ada 3 cara. Satu, menggunakan kabel breadboard yang salah satu ujungnya female untuk koneksi ke modul. Yang kedua, membuat base adapter sendiri, do it yourself. Jika Anda dapat mensolder dengan baik, saya sendiri perlu beberapa kali trial sampai berhasil. Ketiga, membeli base adapter yang sudah jadi. Sudah beberapa saat yang lalu, saya mempelajari dan mencoba untuk menggunakan modul ini dengan mencari referensi dari browsing sana, browsing sini, YouTube sana, YouTube sini. Alhamdulillah, akhirnya dengan kombinasi contoh-contoh tersebut, saya dapat memformulasikan dengan tepat dan mempraktekkannya sesuai dengan kebutuhan saya. Butuh waktu untuk mendalami dan mengerti, meskipun baru sebatas kulitnya saja. Nah, setelah dipraktekkan, ternyata kebutuhannya menjadi meningkat. Tapi itu nantinya untuk porsi di video berikutnya yang mengarah ke multidata, multinode, dan IoT. Jadi kebutuhan awalnya di sini adalah mengirimkan beberapa data, yaitu dari energi meter digital yang difungsikan sebagai transmitter berupa tegangan, daya, arus, power factor, dan frekuensi, ke remote monitoring sebagai receivernya
yang didisplaykan ke OLED display. Konsep dan detail untuk pembuatan energy meter digital dapat Anda ikutin pada video saya sebelumnya. Tentunya ada batasan-batasan yang harus disiasati. Misalnya jumlah byte setiap kali data yang dikirim terbatas sebanyak 32 karakter. Cara yang paling mudah dalam pengiriman beberapa data adalah kita buat dulu bagaimana struktur komposit datanya dengan perintah struct sesuai dengan Arduino reference. Untuk data yang float akan terkirim dengan ketelitiannya 2 angka di belakang koma. Karena itu untuk contoh di atas, tegangan dan daya saya pilih sebagai bentuk integer agar tidak terlalu banyak byte yang dibutuhkan. VT untuk tegangan 3 byte, PT untuk daya 4-5 byte, CT untuk arus 4-5 byte, power factor 4 byte, frekuensi 5 byte, jadi total 20-22 byte. Jadi masih tersisa 10-12 byte, lumayanlah untuk permulaan. Nantinya bisa dimanfaatkan untuk aplikasi lebih lanjut. Ini adalah tampilan KWA meter dengan display 16x2. Memang berbeda dengan video saya yang sebelumnya, karena KWA meter yang ini menggunakan display yang lebih kecil. Sehingga untuk menghemat karakter, maka perlu dibuat karakter khusus seperti WX atau WI untuk buat ekspor dan import, PF untuk power factor, dan VA untuk daya semu. Siasat lainnya adalah dengan menampilkan beberapa halaman. Misalnya untuk tampilan KWH, ekspor import, ada di halaman kedua dari display yang akan muncul setelah beberapa kali penampilan halaman pertama. Ini adalah tata letak komponen dari transmitter. Terlihat trafo step down sebagai sensor tegangan, konektor tegangan, charger HP yang saya jadikan sumber 5 volt DC, jack untuk input sensor arus, petak modul berikut voltage modul 3,3 volt yang dilengkapi dengan kapasitor, Arduino Uno, dan display LCD. Ini adalah pandangan panorama dari kedua alat. Transmitter berupa kotak hitam di sebelah kiri dan receiver yang terpasang pada breadboard. Yang keduanya dihubungkan lewat 2 buah kabel USB untuk dapat menampilkan datanya ke serial monitor secara bersamaan. Ini adalah tampilan di serial monitor dari kedua alat. Sebelah kiri sebagai transmitter menampilkan data-data yang dikirim. Sebelah kanan sebagai receiver menampilkan data-data yang diterima. Untuk memudahkan analisa, saya menambahkan running time pada tampilan. Dan mengapa datanya menggunakan koma sebagai pembatasnya? Karena kita dapat menggunakan data ini sebagai data logger, yaitu dengan mengekspornya ke file Excel dengan menggunakan fitur CSV, comma separated value. Jika ditambahkan modul RTC dan modul memory card pada receiver, maka data-data tersebut dapat dianalisa lebih lanjut dengan menggunakan Excel dan tanpa perlu adanya koneksi USB antara Arduino dengan komputer. Video ini menunjukkan data yang sudah dibaca oleh Excel di sebelah kiri dan grafiknya di sebelah kanan. Memang tahapan prosesnya tidak saya tampilkan di sini, tetapi prosesnya cukup mudah. Dari serial monitor di-capture dalam bentuk teks ke aplikasi Notepad, kemudian dibaca oleh Excel dengan fitur CSV, command separated value, sehingga terbentuk tabulasi. Kemudian data di-trim, substitute dari karakter-karakter yang tidak diperlukan. Setelah dalam bentuk Excel, baru dapat dibuat grafiknya. Ini adalah contoh saja, karena sebenarnya data waktunya lompat-lompat alias tidak kontinu. Jadi di grafiknya juga ikutan lompat-lompat. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa selain bisa difungsikan sebagai data logger, pembacaan daya bisa minus atau plus ekspor-impor, dan adanya fluktuasi tegangan. Untuk daya, karena bisa negatif dan positif, maka titik nol berada di tengah sumbu Y. Untuk tegangan, sumbu Y-nya misalnya dibatasi dari 0 sampai 250, dan terlihat fluktuasinya cukup jelas. Untuk frekuensi, karena skala, maka terlihat seperti garis lurus, karena fluktuasinya sangat kecil. Untuk arus dan power factor, terlihat hampir mendekati 0. Hal ini karena terhadap skala di grafiknya terlalu kecil,
karena adanya keterbatasan dari Excel yang hanya dapat menampilkan dua sumbunya yang berbeda, yaitu sumbu primary dan sumbu secondary. Berikut ini adalah kode inti dari programming atau sketch-nya. Saya tampilkan bagian yang esensialnya saja yang terkait dengan modul. Pada bagian general, boleh dikata tidak ada perbedaan. Kalau ada perbedaan tulisan, itu hanya style dari penulisan kodenya saja. Pada bagian void setup, ada perbedaan sedikit, yaitu kalau di sisi transmitter, karena sifatnya mengirim, maka kodenya adalah radio.openWriting pipe dan radio.stop listening. Pada bagian receiver, karena sifatnya menerima, maka kodenya adalah radio.opening reading pipe dan radio.start listening. Untuk kekuatan daya pancarnya, awalnya saya mencoba dengan yang min, tetapi kalau dijauhkan datanya sering hilang, sehingga saya rubah dari min menjadi low. Pada bagian void loop, sangat berbeda di mana kalau di bagian transmitter, bagaimana data diambil dan dikumpulkan untuk dikirim menjadi radio.write data size of my data, sedangkan di bagian receiver, bagaimana memecah data yang diterima atau decoding menjadi beberapa data sesuai dengan struktur data yang sudah ditentukan dan ditampilkan ke serial monitor. Perlu diperhatikan bahwa bagian antena harus dijauhkan dari benda-benda yang mengganggu sinyal, seperti perkabelan pada contoh di video. Demikianlah penjelasan dari saya soal penggunaan modul RF ini secara praktis, dengan aplikasi yang masih sederhana yang menggunakan satu pipe dengan satu transmitter dan satu receiver. Berikutnya, saya akan mempersiapkan untuk komunikasi dengan menggunakan multi-pipe dengan multi-transmitter dan single receiver untuk keperluan proyek saya, mengeksplor lebih dalam kemampuan dari modul ini. Terima kasih telah menikmati video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, atau komen. Semoga membawa manfaat. Sampai berjumpa pada video Arduino series berikutnya. Wassalamualaikum. Sekali lagi terima kasih.